Pertama tentang pertumbuhan dan pemerataan, yang ini selalu hampir selalu kita pandang sebagai trade off. Even dalam Orde Baru dulu, trilogi pembangunan itu dipisah. Kapan pertumbuhan, kapan pemerataan. Jadi terlihat sekali itu. Nah, kami melihat sesungguhnya sekarang kita sudah pada fase di mana itu mudah-mudahan bisa dikerjakan bersamaan. Apa langkah-langkahnya? Pertama, menurut saya, membangun pusat-pusat pertumbuhan perekonomian kota-kota kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar di berbagai wilayah Indonesia. Dalam hitungan kami minimal ada 14 kota yang harus dikerjakan, kota menengah menjadi kota besar dan kota kecil menjadi kota yang besar. Jadi pusat-pusat pertumbuhan khususnya di luar Jawa itu didorong. Kemudian ada keseriusan pengembangan UMKM menjadi bagian dari mata rantai pasok bisnis korporasi. Jadi itu secara struktural diatur dengan regulasi sehingga mata rantai itu terjadi. Ketiga, kita harus lanjutkan hilirisasi sambil dorong reindustrialisasi yang teman-teman ekonom sering ungkapkan berkali-kali. Hilirisasinya tidak usah dihentikan, tapi itu tidak cukup, harus ada reindustrialisasi. Yang ini mudah-mudahan akan bisa menciptakan lapangan pekerjaan minimal 15 juta lapangan new employment di periode 5 tahun ke depan. Lalu keempat adalah perbaikan tax ratio kita. Idealnya kalau IMF bilang 15%, ya kita 13-16% di range itu. Dan benar-benar dorong pemanfaatan APBN itu di dalam sektor-sektor yang berorientasi pada pertumbuhan. Pada sektor-sektor yang punya orientasi pada pemerataan. Ini dibuat orientasi itu terjadi. Nah, subsidi ini tentu harus tepat sasaran. Tidak mudah itu dikerjakannya. Tapi dari pengalaman kami, kalau sudah sampai kepada tepat sasaran, civil society yang paling bisa menentukan. Itu sebabnya kenapa ibu-ibu PKK itu paling tahu. Datanya ibu PKK tahu kok yang miskin yang mana, yang tidak miskin yang mana gitu. Daripada petugas kita. Ilustrasi Bapak sekalian, sebuah kelurahan di Jakarta, sebuah kecamatan di Jakarta, itu tercatat penduduknya 100.000 menurut Dukcapil. Kami minta PKK melakukan sensus dan PKK itu kembali dengan angka 40.000, gapnya 60.000 Bapak sekalian. Coba bayangkan program kita keluarkan pakai data Dukcapil, ibu-ibu bilang yang benar datanya bukan 40.000 Pak. Dan bilang kami lebih tahu daripada mereka.